Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Rahmi dengan nomor induk mahasiswa 105731117721. Saya dari kelas AK21F. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yaitu transaksi pembelian dan penjualan barang dagang. Yang pertama adalah karakteristik perusahaan dagang. Karakteristik perusahaan dagang terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah transaksi penjualan dan pembelian barang dagang yang merupakan kegiatan bisnis utama sebuah perusahaan. Yang kedua adalah barang dagang ditransaksikan atau dijual belikan untuk satu periode akuntansi atau selama setahun atau bahkan kurang dari setahun. Yang ketiga adalah, pada umumnya, perusahaan mempunyai persediaan barang dagang. Kemudian laporan keuangan perusahaan dagang. Yang pertama adalah laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi minimal mencakup pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, kemudian beban pajak, serta laba atau rugi neto. Yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan ekuitas adalah laporan yang menyajikan perubahan ekuitas atau menggambarkan peningkatan atau bahkan penurunan aset bersih atau kekayaan sebuah perusahaan selama satu periode. Yang ketiga adalah neraca. Neraca yaitu laporan yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu pada akhir periode laporan. Yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas yaitu laporan yang menyajikan informasi perubahan historis atas kas, setara kas suatu perusahaan selama satu periode. Kemudian daftar akun perusahaan dagang. Yang pertama adalah aset, di mana aset terbagi 3, yaitu aset lancar, investasi, kemudian aset tetap. Kemudian kewajiban. Kewajiban terbagi 2, yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Kemudian ekuitas. Penghasilan, di mana penghasilan yaitu penjualan serta pendapatan non-operasional. Kemudian beban-beban, yaitu beban pokok penjualan, beban operasional, beban non-operasional, serta pajak. Kemudian transaksi bisnis perusahaan dagang. Yang pertama adalah perpindahan hak kepemilikan, yaitu franko gudang penjualan. Yang kedua adalah franko gudang pembeli. Kemudian potongan harga, yaitu potongan tunai atau cash discount. Kemudian potongan dagang atau trade discount. Yang ketiga adalah retur dan keringanan harga, yaitu kebijakan pengembalian retur barang atau keringanan harga dari penjual. Kemudian pajak pertambahan nilai atau PPN. Sistem pencatatan barang dagang, yaitu yang akan saya jelaskan hanyalah sistem perpetual. Dasar pencatatan persediaan barang dagang pada sistem perpetual, yaitu transaksi pembelian penjualan barang dagang dicatat pada barang dagang, kemudian transaksi pembelian barang dagang dicatat di akun persediaan barang dagang sebagai penambahan. Kemudian transaksi potongan pembelian dicatat di akun persediaan barang dagang sebagai pengurangan. Untuk transaksi retur atau pembelian dan keringanan harga akan dicatat di akun persediaan barang dagang sebagai pengurangan. Kemudian pada transaksi pembayaran beban angkut pembelian, maka akan dicatat di akun persediaan barang dagang sebagai penambahan. Kemudian untuk transaksi penjualan barang dagang akan dicatat di akun penjualan barang dagang sebagai penambahan dan sekaligus sebagai penambahan di akun beban pokok penjualan dan sebagai pengurangan di akun persediaan barang dagang. Kemudian transaksi potongan penjualan
akan dicatat di akun potongan penjualan sebagai akun kontra terhadap akun penjualan. Transaksi retur penjualan dan keringanan harga akan dicatat di akun retur penjualan dan keringanan harga sebagai akun kontra terhadap akun penjualan. Kemudian pada pencatatan pada akhir periode atau penyesuaian, tidak ada pencatatan penyesuaian pada sistem pencatatan sistem virtual. Pada sistem virtual, akun yang terlibat di dalam transaksi tersebut yaitu persediaan barang dagang, utang usaha, penjualan barang dagang, beban pokok penjualan, potongan penjualan, retur penjualan dan keringanan harga, beban angkut penjualan, piutang usaha, pajak pertambahan nilai atau PPN, baik PPN masuk dan PPN keluar, serta kas. Untuk transaksi pembelian barang dagang dan beban angkut pembelian, contoh transaksinya yaitu pada PT Maju Abadi adalah perusahaan yang bergerak dalam perdagangan minuman dalam kemasan, di mana barang-barang tersebut merupakan barang yang terkena pajak pada awal periode atau pada tanggal 1 Desember 2015 mempunyai saldo-saldo yaitu kas sebesar Rp50 juta, persediaan barang dagang sebesar Rp10 juta, serta modal saham sebesar Rp60 juta. Kemudian transaksi selama bulan Desember yaitu transaksi pembelian barang dagang dan beban angkut pembelian. Pada tanggal 2 Desember, perusahaan tersebut membeli barang dagang secara kredit, di mana pada akun persediaan barang dagang terdapat pada debit sebanyak Rp20 juta, serta PPN masukan sebanyak Rp2 juta, di mana utang dari perusahaan tersebut sebanyak Rp22 juta. Kemudian pada transaksi kedua yaitu persediaan barang dagang sebanyak Rp500.000, serta utang beban sebanyak Rp500.000. Untuk tanggal 3 yaitu persediaan barang dagang sebanyak Rp30 juta, serta PPN masukan sebanyak Rp3 juta. Hasilnya yaitu utang usaha sebanyak Rp33 juta. Pada tanggal 6, perusahaan membeli barang dagang secara tunai yaitu dengan persediaan barang dagang sebanyak Rp35 juta, kemudian PPN masukannya yaitu Rp3.500.000, di mana kasnya berkurang sebanyak Rp38.500.000. Untuk transaksi ke-11 yaitu perusahaan membayar ongkos angkut pembelian secara tunai sebesar Rp1 juta. Untuk tanggal 7 yaitu perusahaan membeli barang dagang secara tunai sebanyak, di mana persediaan barang dagangnya yaitu Rp50 juta, kemudian pada PPN masukan sebanyak Rp5 juta, di mana hasil tersebut yaitu Rp55 juta. Kemudian pada tanggal 7 atau pada transaksi ke-14, persediaan barang dagang sebanyak Rp1.250.000. Transaksi potongan pembelian, retur pembelian dan keringanan harga serta pelunasan utang usaha. Transaksinya yaitu pertama adalah mengembalikan barang dagang karena rusak sebanyak PPN masukannya yaitu Rp35.000. Untuk keringanan harga karena barang tidak sesuai, PPN masukannya yaitu sebanyak Rp10.000. Kemudian untuk pelunasan utang dalam masa potongan sebanyak. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu pelunasan utang dalam masa potongan. Kemudian transaksi penjualan barang dagang dan beban angkut penjualan. Transaksinya adalah perusahaan menjual barang dagang secara tunai sebesar Rp5.250.000,
Untuk beban pokok penjualan sebanyak 30.500.000 dengan mencatat beban pokok atas penjualan. Kemudian transaksi selanjutnya. Transaksi potongan penjualan, retur penjualan, dan keringanan harga serta pelunasan piutang usaha. Pada tanggal 5 Desember, perusahaan mengalami pengembalian barang dari pelanggan sebanyak di mana retur penjualan dan keringanan harga sebanyak Rp1.050.000 dengan PPN keluarannya yaitu Rp105.000 dengan kas yang keluar yaitu Rp1.155.000. Untuk persediaan barang dagang sebanyak Rp600.000 di mana transaksinya yaitu penerimaan kembali barang dagang dari pembeli sebanyak 300. Untuk retur penjualan dan keringanan harga pada tanggal 6 Desember yaitu sebanyak Rp55.000. Selanjutnya transaksi yang lain. Setelah penjurnalan dari transaksi pembelian dan penjualan barang dagang dengan sistem perpetual yang setelah saya jelaskan, maka selanjutnya yaitu dengan memposting ke akun masing-masing dalam buku besar. Kemudian neraca saldo. Neraca saldo pada PT Maju Abadi yaitu di mana akun kas sebanyak Rp59.660.000. Kemudian piutang usaha sebesar Rp96.250.000. Kemudian yang lainnya di mana jumlah dari debit sebanyak Rp323.890.000 yang sama dengan di kredit, maka hasil tersebut telah seimbang atau balance. Kemudian penyusunan laporan keuangan akhir periode. Pada akhir periode, saldo akun persediaan barang dagang dengan sistem perpetual telah menunjukkan saldo terkini, sehingga kita tidak perlu lagi untuk melakukan penyesuaian terhadap persediaan barang dagang pada akhir periode. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.